Drama yang dibintangi oleh Park Bo Gum ini bukan sekadar kisah tentang cinta atau popularitas. Ini adalah cerita tentang seorang pria miskin yang dipaksa bangkit setelah hidupnya berkali-kali diinjak oleh orang-orang terdekatnya, dikhianati keluarga, diremehkan lingkungan, bahkan disingkirkan oleh sahabat sendiri. Semua luka itu perlahan membentuk tekadnya untuk mengubah nasib. Cerita dibuka dengan sosok San Hae-jun, seorang pemuda sederhana yang menghabiskan masa mudanya dengan bekerja dari pagi hingga larut malam. Hidupnya penuh tekanan, terutama dari sang ayah yang selalu menganggapnya sebagai beban keluarga. Bagi ayahnya, Hae-jun hanyalah pemuda gagal yang tak punya masa depan. Karena itulah, keluarganya terus memaksa Hae-jun untuk mengikuti wajib militer, berharap setidaknya ia bisa berguna bagi negara, jika tak mampu berguna bagi keluarganya sendiri. Setiap hari, Hae-jun juga harus menelan pil pahit karena selalu dibandingkan dengan sahabatnya, Sahyo, yang kini telah menjadi artis terkenal. Meski sering diremehkan, Hae-jun tetap menjaga persahabatan mereka bersama satu sahabat lain bernama Jiu. Ketiganya telah berteman sejak bangku sekolah dasar. Hae bahkan membantu Hae-jun mengikuti audisi film sebuah kesempatan terakhir sebelum Hae-jun benar-benar menyerah dan menuruti keinginan keluarganya. Tak hanya itu, berkat koneksinya, Hae juga mengajak Hae-jun menjadi model demi menambah penghasilan. Dari sinilah hidup Hae-jun mulai berubah. Ia bertemu dengan seorang gadis berhati hangat bernama Eun Jong-ha. Cara bicara Jong-ha yang lembut dan tulus perlahan menjadi pelarian bagi Hae-jun dari tekanan hidupnya. Untuk pertama kalinya, ia berani membuka isi hatinya pada seorang perempuan. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Hae dengan berat hati menyampaikan kabar bahwa hasil audisi telah keluar, dan Hae-jun dinyatakan tidak lolos. Dunia Hae-jun seakan runtuh seketika. Ketakutan terbesarnya kini menjadi kenyataan. Saat pulang ke rumah dan menyampaikan kabar tersebut, sang ayah justru merasa puas, seolah kegagalan itu adalah bukti bahwa Hae-jun memang tak pantas bermimpi besar. Di tengah kerasnya keluarga, hanya sang kakek yang menjadi tempat berlindung Hae-jun. Kakeknya adalah satu-satunya orang yang percaya bahwa cucunya suatu hari akan berhasil. Keyakinan itulah yang membuat Hae-jun bertahan, meski hatinya hampir hancur. Keesokan harinya, sebuah kebenaran pahit terungkap. Min-ji, teman Hae-jun, mengatakan bahwa sebenarnya Hae-jun lolos audisi, namun perannya dicabut dan diberikan kepada Hae karena status dan popularitasnya. Pengkhianatan itu membuat Hae-jun terdiam. Ia tak menyangka orang yang selama ini dianggap saudara, justru menjadi sosok yang merampas mimpinya. Merasa tak punya siapa-siapa lagi, Hae-jun menemui Jong-ha. Kehangatan gadis itu kembali menenangkannya. Namun suasana berubah saat hujan turun. Jong-ha mengaku sangat membenci hujan karena selalu membuatnya merasa sendirian. Tanpa sadar, Hae-jun berkata bahwa ia akan selalu menghubunginya setiap kali hujan turun agar Jong-ha tak merasa sendiri. Kalimat sederhana itu perlahan menumbuhkan perasaan di hati Jong-ha. Masalahnya, Hae-jun bukan satu-satunya yang menyukai Jong-ha. Hae juga diam-diam menaruh perasaan padanya dan menjadikan Jong-ha sebagai penata rias pribadinya demi bisa lebih dekat. Saat Hae-jun datang ke salon, ia justru mengetahui bahwa Jong-ha ditugaskan menjadi asisten pribadi Hae selama syuting film. Sekali lagi, mimpi dan cintanya seakan direbut oleh orang yang sama. Merasa tak punya harapan lagi, Hae-jun memutuskan menyerah. Ia kembali ke salon Jong-ha dan meminta rambutnya dipotong pendek sebagai tanda bahwa ia akan berangkat wajib militer. Namun takdir berkata lain. Min-ji kembali membawa kabar baik. Sutradara yang dulu menggelar audisi akhirnya memberikan peran kecil untuk Hae-jun berkat usaha Min-ji. Ibunya menyambut kabar itu dengan penuh haru, sementara sang ayah justru marah dan tak percaya. Bagi Hae-jun, ini bukan soal besar kecilnya peran, tapi tentang kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya layak bermimpi. Kabar itu juga disampaikan kepada Jong-ha. Gadis itu begitu bahagia karena Hae-jun tak jadi pergi wajib militer. Tanpa sadar, ucapannya mengisyaratkan bahwa ia ingin lebih sering bersama Hae-jun. Malam itu, mereka merayakannya dengan sederhana. Dalam keadaan setengah mabuk, Jong-ha mengaku belum pernah berpacaran dan ingin memberikan hatinya pada seseorang yang benar-benar tulus. Keesokan harinya, Hae-jun bersiap untuk syuting pertamanya. Ia kembali ke salon tempat Jong-ha bekerja. Di sanalah kedekatan mereka semakin terlihat. Namun tanpa diduga, Hae juga datang dan mulai menyadari bahwa hubungan Hae-jun dan Jong-ha bukan lagi sekadar kebetulan. Di titik inilah konflik mulai memuncak. Persahabatan, cinta, dan ambisi perlahan saling berbenturan, memaksa Hae-jun memilih, terus menjadi bayangan, atau akhirnya berdiri sebagai dirinya sendiri. Pada hari syuting pertamanya, Hae-jun mendapatkan peran kecil sebagai seorang mafia kaya yang kejam dan penuh intimidasi. Meski hanya peran pendukung,
Hae-jun tampil total. Bahkan, di tengah pengambilan gambar, ia dengan berani mengubah sedikit dialog agar karakternya terasa lebih hidup. Keputusan spontan itu justru menarik perhatian sutradara. Alih-alih marah, sang sutradara terpukau karena Hae-jun berhasil mencuri fokus kamera, bahkan melebihi pemeran utama. Pemeran utama film tersebut adalah aktor terkenal bernama Park No-mur-ha. Diam-diam, No-mur-ha mulai membenci Hae-jun karena merasa posisinya terancam. Ia menganggap Hae-jun sengaja mencari perhatian dan mencoba menjilat sutradara. Sejak saat itu, benih kecemburuan mulai tumbuh di lokasi syuting. Di sisi lain, Jong-ha resmi menjadi asisten pribadi Hayo. Ia sangat bahagia dengan pekerjaannya, karena kesempatan ini membuka jalan baginya untuk dikenal di kalangan artis. Sebagai bentuk rasa terima kasih, Jong-ha bahkan menawarkan utang budi kepada Hayo, tanpa menyadari bahwa perasaan Hayo terhadapnya jauh lebih dalam dari sekadar profesional. Meski karier Hae-jun perlahan menanjak, kondisi di rumah tetap tak berubah. Ayahnya masih menolak mengakui keberhasilannya. Bahkan ketika sang kakek membelah Hae-jun, ayahnya justru murka dan bersikap kasar. Seolah tak ingin ada satupun orang yang berpihak pada Hae-jun. Satu-satunya cahaya di rumah itu hanyalah sang kakek. Pada hari kedua syuting, Hae-jun mengalami luka kecil di dahinya. Jong-ha yang melihatnya langsung mengobati luka tersebut. Lagi-lagi, hujan turun menemani momen mereka. Dalam suasana itu, Hae-jun akhirnya memberanikan diri mengungkapkan perasaannya, namun Jong-ha menanggapinya dengan candaan, membuat Hae-jun ragu akan keseriusannya. Malamnya, Hae-jun mengantar Jong-ha pulang. Di depan rumah, ia kembali menanyakan jawaban atas pengakuannya. Jong-ha gugup dan berniat menolak dengan halus. Takut melukai hati Hae-jun, namun tanpa disadari, ia justru mengakui bahwa dirinya juga memiliki perasaan yang sama. Malam itu menjadi awal hubungan mereka sebagai sepasang kekasih. Keesokan harinya, Jong-ha mendapat kenaikan jabatan dari bosnya. Orang pertama yang memberi selamat adalah Hayo. Namun di momen itu, Jong-ha dengan jujur memberitahu bahwa ia kini berpacaran dengan Hae-jun. Mendengar kabar tersebut, hati Hayo hancur. Ia hanya mampu tersenyum pahit, menyembunyikan luka agar Jong-ha tak curiga. Ia bahkan berpura-pura mendukung dan mengantar Jong-ha menemui Hae-jun. Namun setelah itu, Hayo membuat keputusan besar. Ia tak akan melepaskan Jong-ha begitu saja. Demi cinta pertamanya yang juga ia anggap sebagai cinta terakhir, Hayo siap mengorbankan persahabatan. Hubungan Hae-jun dan Jong-ha semakin hangat. Mereka menemani sang kakek yang mencoba peruntungan sebagai model lansia. Bagi Hae-jun, momen itu terasa seperti keluarga utuh yang tak pernah ia miliki. Namun di balik semangat itu, sang kakek memaksakan diri hingga akhirnya pingsan karena kelelahan. Ayah Hae-jun murka saat mengetahui sang kakek terlibat dalam dunia modeling. Amarahnya memuncak hingga ia menampar Hae-jun, menyebut semua impiannya sebagai hal konyol dan tak berguna. Hae-jun hancur, ia meluapkan kesedihannya di dalam mobil tua, satu-satunya tempat yang menjadi saksi perjuangannya. Tak sanggup menahan beban sendirian, Hae-jun meminta Jong-ha menemaninya ke taman. Di sana, ia bernyanyi untuk meluapkan perasaan. Jong-ha akhirnya menyadari betapa berat hidup yang selama ini dipikul Hae-jun sendirian. Terbawa emosi, ia mencium Hae-jun, seolah berjanji akan selalu ada di sisinya. Beberapa waktu kemudian, berkat aktingnya di film pertama, Hae-jun mendapat tawaran sebagai pemeran utama dalam sebuah miniseries. Ia langsung membagikan kabar bahagia itu kepada Jong-ha. Drama tersebut dibintangi oleh aktris senior terkenal, Lee Yeon-soo. Meski sering gugup dan salah dialog, Yeon-soo dengan profesional menutupi kekurangan Hae-jun. Bahkan, ia mulai bersikap sangat akrab, membuat Hae-jun menyadari adanya ketertarikan darinya. Miniseries itu meledak di pasaran, nama Hae-jun mendadak viral, fans bermunculan, dan masa depannya tampak cerah. Untuk merayakannya, mereka semua makan malam bersama termasuk Hayo, yang harus menahan luka saat melihat kemesraan Hae-jun dan Jong-ha. Di tengah acara, Hayo menerima pesan bahwa seseorang ingin bergabung. Orang itu adalah Kim Jia, mantan kekasih Hae-jun. Dulu, cinta mereka begitu indah hingga hampir berujung pernikahan. Namun segalanya hancur saat Hae-jun memergoki Jia berselingkuh dengan pria yang lebih kaya dan sukses. Dan sejak kemunculan Jia malam itu, badai masa lalu pun perlahan kembali mengancam kehidupan Hae-jun yang baru saja mulai bersinar. Kembali ke masa sekarang, kemunculan Kim Jia sebenarnya bisa menjadi senjata bagi Hayo untuk menghancurkan hubungan Hae-jun dan Jong-ha. Namun pada akhirnya, Hayo tak sanggup melakukannya. Ia sadar, jika masa lalu itu terbongkar sekarang, orang yang paling terluka bukan Hae-jun, melainkan Jong-ha, dan melihat Jong-ha bersedih adalah hal terakhir yang ia inginkan.
Karena itu, Hayo memilih menemui Jia lebih dulu. Dengan tegas, ia melarang Jia mendekati Haijun. Baginya, kehadiran Jia hanya akan membuka luka lama dan menyakiti banyak hati. Melihat ekspresi Hayo, Jia pun sadar bahwa Hayo kini mencintai pacar sahabatnya sendiri. Meski telah diperingatkan, Jia enggan pergi, hingga akhirnya Hayo mengusirnya sebelum keadaan memburuk. Beruntung, saat itu Jongha sedang ke toilet dan tak melihat bayangan masa lalu Haijun yang kembali muncul. Setelah kejadian itu, Haijun dan Jongha kembali menikmati hari-hari bahagia bersama. Kini hujan bukan lagi simbol kesepian, melainkan momen yang memperkuat hubungan mereka. Jongha merasa hidupnya akhirnya berarti dan masa mudanya tak lagi terasa sia-sia. Namun di balik senyum Haijun, terselip kegelisahan. Kembalinya Jian membuatnya takut. Ia tak munafik, karena jauh di dalam hatinya masih ada sisa perasaan terhadap mantannya itu. Sementara itu, keluarga Haijun mulai mengakui kesuksesannya. Meski sang ibu bangga, hubungan dengan ayahnya masih terasa kaku dan belum sepenuhnya membaik. Layaknya pasangan muda pada umumnya, Haijun dan Jongha saling bertukar pesan hingga larut malam. Kata-kata sederhana penuh rindu membuat hubungan mereka semakin hangat. Keesokan paginya, ayah dan kakak Haijun terdiam saat melihatnya dijemput mobil khusus artis. Hari itu, Haijun menghadiri jumpa penggemar film pertamanya bersama Park Do-ha dan Hayo. Di acara tersebut, Park Do-ha beberapa kali mencoba menjatuhkan nama Haijun, namun Haijun tetap tenang dan tak terpancing. Justru perhatian wartawan sepenuhnya tertuju padanya. Di momen itu, kecemburuan yang dirasakan Do-ha ternyata juga dirasakan oleh Hayo. Meski ia berusaha keras menekan perasaan itu agar tak membenci sahabatnya sendiri. Tak lama setelahnya, Haijun mendapat proyek drama baru berlatar era kerajaan. Di sela syuting yang padat, Jia kembali menemuinya. Ia mengaku menyesal dan hanya ingin berdamai. Namun bagi Haijun, pengkhianatan tetaplah pengkhianatan. Ia tak bisa memaafkan Jia, terlebih karena mantannya itu kembali setelah ia sukses. Meski begitu, Haijun mengakui satu hal, pengkhianatan Jia justru menjadi bahan bakar terbesarnya untuk bangkit. Baginya, motivasi terbaik memang datang dari mantan yang pernah meremehkannya. Di sisi lain, Ibu Hayo merasa kesal melihat kesuksesan Haijun. Diam-diam, ia bekerja sama dengan Park Do-ha untuk menekan popularitas Haijun. Mendengar rencana itu, Hayo frustrasi. Ia terjebak antara rasa bangga, ketakutan kalah saing, dan cinta yang tak terbalas. Untuk menenangkan diri, ia menemui Jongha di salon. Sikap hangat Jongha membuatnya nyaman. Hayo mencoba mencari perhatian, namun Jongha tak menyadari perasaan itu dan tetap bersikap profesional. Kekecewaan Hayo memuncak. Ia mengingat utang budi Jongha dan malam itu menagihnya. Namun Jongha menolak karena Haijun sudah menunggunya di rumah. Penolakan itu membakar hati Hayo. Ia memaksa, tetapi Jongha tetap teguh dan berjanji akan membalas di lain waktu, asalkan diizinkan pulang malam itu. Malam itu, Haijun dan Jongha menikmati kebersamaan mereka. Sikap humoris Haijun membuat Jongha semakin bersyukur memilikinya. Saat mengantar Haijun ke halte, Jongha mengutarakan niatnya berhenti dari salon dan membuka usaha sendiri, agar terbebas dari tanggung jawab sebagai asisten Hayo dan menjaga perasaan semua pihak. Beberapa hari kemudian, drama kerajaan Haijun resmi tayang dan meraih rating tinggi. Namanya masuk nominasi aktor pendatang terpopuler bersama Park Do-ha dan Hayo. Sebelum acara dimulai, Hayo meminta agar siapapun pemenangnya, mereka tak saling membenci. Malam itu, seluruh keluarga Haijun hadir menyaksikan. Saat pemenang diumumkan, nama Haijun disebut dengan sah. Dalam pidatonya, ia berterima kasih kepada sang kakek, ibunya, dan Minji, namun ia tak menyebut nama ayahnya, entah lupa atau sengaja. Hal itu menusuk hati sang ayah. Di sisi lain, Hayo menelan kekalahan dengan senyum getir. Malam itu, ponsel Haijun berdering, nama Yung Charlie muncul di layar seseorang dari masa lalunya. Panggilan itu membuatnya lengah. Hingga tanpa sadar ia meninggalkan Jongha menunggu di pintu keluar selama berjam-jam. Di saat yang sama, Hayo kembali menagih utang budi Jongha. Mengira Haijun sibuk merayakan kemenangan bersama keluarganya, Jongha akhirnya menuruti permintaan Hayo. Telepon dari Haijun pun terabaikan. Keesokan paginya, Korea diguncang kabar mengejutkan. Yung Charlie ditemukan meninggal karena bunuh diri. Media menyeret nama Haijun dan menuduhnya sebagai penyuka sesama jenis. Karier Haijun kini berada di ujung tanduk. Kabar itu sampai ke keluarganya, bahkan sang ayah. Sekeras apapun hatinya dulu, tak sanggup melihat anaknya menjadi sasaran kebencian dan perundungan publik. Sejak hari itu, hidup Haijun tak lagi tentang kesuksesan, melainkan tentang bertahan. Satu-satunya cara untuk membantah fitnah yang menjerat Haijun adalah dengan mengungkap hubungannya dengan Jongha ke publik. Minji mencoba menjelaskan rencana itu kepada Jongha. Tanpa ragu,
Jong Ha bersedia melakukan apapun demi melindungi Haijun, namun keputusan itu justru ditolak oleh Haijun sendiri. Ia sadar, jika hubungan mereka dipublikasikan, Jong Ha akan menjadi sasaran kebencian berikutnya, dan itu adalah hal yang tak akan pernah ia izinkan terjadi. Minji pun pasrah, tak ada lagi kartu yang bisa mereka mainkan untuk membantah tuduhan tersebut. Di saat kebuntuan itu, Hayo datang membawa keputusan sepihak tanpa seizin Haijun. Ia telah meminta Kim Jia, mantan kekasih Haijun, untuk tampil ke publik dan mengaku bahwa ia pernah menjalin hubungan dengan Haijun. Hayo tahu, jika meminta izin lebih dulu, Haijun pasti akan menolaknya. Mendengar hal itu, Haijun murka, namun Hayo membalas amarah itu dengan nada yang sama keras. Ia menegaskan bahwa semua yang ia lakukan semata-mata untuk menyelamatkan karier Haijun. Hayo tahu, kemarahan Haijun bukan hanya soal prinsip, tapi juga ketakutannya jika Jong Ha mengetahui masa lalu itu. Namun bagi Hayo, ini adalah satu-satunya jalan selain mengorbankan Jong Ha. Setelah putus dari Haijun, Jia melanjutkan pendidikannya hingga menjadi seorang pengacara. Dengan kepiawaiannya merangkai kata dan bukti, Jia tampil di hadapan publik dan membantah fitnah yang menyebut Haijun sebagai penyuka sesama jenis. Pernyataannya mengguncang opini publik. Usai konferensi itu, Jia menemui Minji dan menjelaskan bahwa tindakannya bukan untuk mencari muka, melainkan cara menebus dosa atas luka yang ia tinggalkan di masa lalu. Di titik itu, Haijun akhirnya memilih berdamai. Ia membuka kembali hubungan pertemanan dengan Jia, namun keputusan itu justru menjadi awal retakan baru dalam hubungannya dengan Jong Ha. Dari layar televisi, Jong Ha menyaksikan sendiri pengakuan Jia. Untuk pertama kalinya, ia merasakan cemburu dan sakit hati. Selama ini, Haijun tak pernah bercerita tentang mantannya. Malam itu, Haijun datang menemui Jong Ha dan menjelaskan semuanya. Berkat kedewasaan Jong Ha, hubungan mereka tetap bertahan, namun bekas luka itu tak sepenuhnya hilang. Setelah badai pertama mereda, Haijun kembali ke lokasi syuting drama barunya. Kali ini, ia dipasangkan dengan Hayo sebagai lawan main. Jong Ha masih bekerja sebagai asisten Hayo. Demi menuntaskan hutang budinya, Haijun tak mempermasalahkan hal itu. Ia percaya, sahabatnya tak akan mengkhianatinya. Namun masalah baru muncul. Seorang reporter menghubungi Minji dan mengaku telah mencium hubungan antara Haijun dan Jong Ha. Reporter itu bahkan terang-terangan mengatakan bahwa publik tak akan menerima jika aktor papan atas seperti Haijun menjalin hubungan dengan gadis biasa seperti Jong Ha. Mendengar itu, Jong Ha merasa kehadirannya hanya akan menjadi beban bagi karier Haijun. Untuk menenangkan keadaan, Minji mengirim Haijun ke Singapura untuk menemui penggemar luar negeri. Kepergian itu membuat Jong Ha dilanda kesepian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di tengah kondisi rapuh itu, Hayo datang menemuinya. Saat Haijun menelepon dari Singapura dan ingin ditemani, Jong Ha terpaksa menolak dengan alasan ada orang tua di rumah, padahal Hayo sedang berada di sana. Pertemuan itu bukan tanpa tujuan. Jong Ha ingin memastikan satu hal, apakah Hayo memiliki perasaan padanya. Demi tak melukai hati Jong Ha, Hayo memilih berbohong. Ia menyangkal perasaannya dan bersumpah tak akan mengkhianati sahabatnya. Mendengar itu, Jong Ha merasa lega. Namun malam itu justru menjadi titik terendah bagi Hayo. Ia mengetahui bahwa selama ini jumlah pengikut media sosialnya dimanipulasi oleh sang ibu dengan membeli pengikut palsu. Kesuksesan yang ia banggakan ternyata semu. Hayo hancur. Ia merasa gagal sebagai artis dan sebagai manusia. Dalam keputusasaan, ia memohon agar Jong Ha menemaninya. Tanpa banyak kata, kehadiran Jong Ha menjadi satu-satunya penenang. Sementara itu, Minji memutuskan menyewa firma hukum untuk melindungi Haijun dari media. Saat pengacara itu datang, baik Minji maupun Haijun terkejut. Orang itu adalah Kim Jia. Dengan profesional, Jia memaksa beberapa media meminta maaf hanya dalam waktu singkat. Di waktu yang sama, sang kakek akhirnya debut sebagai model lansia. Dengan ayah Haijun sebagai manajernya. Dalam percakapan malam hari, sang kakek mengaku ingin menebus kesalahan masa lalu. Ia merasa kemiskinannya dulu membuat anaknya hidup sengsara. Selagi masih ada waktu, ia ingin membantu anak satu-satunya yang paling ia cintai. Setelah lama terpisah, Haijun akhirnya kembali bertemu Jong Ha. Jong Ha mengaku betapa sulitnya hari-hari tanpa Haijun. Meski merasa bersalah, Haijun bersyukur karena Jong Ha memilih mengerti. Ia tak menuntut lebih, yang ia inginkan hanyalah Haijun menjaga karirnya. Namun badai belum usai, nama Charlie Yung kembali mencuat. Terungkap bahwa sebelum meninggal, Charlie mengirim sebuah pesan wasiat untuk Haijun. Isi pesan itu belum diketahui publik, namun cukup kuat untuk kembali menyeret nama Haijun. Media kembali mengepung agensi Minji. Satu-satunya cara menghentikan semua ini adalah mempublikasikan isi pesan tersebut. Minji mendesak, namun Haijun menolak. Baginya,
kehormatan Charliung sebagai desainer besar harus tetap dijaga. Jika pesan itu tersebar, Charlie akan dicemooh selamanya. Tak ada yang tahu isi pesan itu. Yang pasti, pesan tersebut menyimpan kebenaran yang bisa mengubah segalanya, dan sebelum badai terakhir itu pecah, Minji memperingatkan Haijun untuk berhati-hati atau lebih baik menjauh sementara dari Jongha, karena kini, hubungan mereka sudah tercium, dan seseorang sedang mengawasi setiap langkah Haijun.